Oke, selamat datang di presentation yang ke-84 ya. Di sini gue mau bahas soal kita tuh dibayar karena apa sih ya? Ya, kita kerja menggunakan waktu. Apakah kita dibayar karena kita menjual waktu kita? Apakah kita dibayar karena kita bekerja mengeluarkan tenaga kita gitu? Apakah kita dibayar karena kita jago gambarnya, jago dalam hal apapun ya gitu. Tapi dalam konteks ini dipersempit jadi gambar gitu. Apakah kita dibayar karena gambarnya bagus, gitu kan? Apakah skill marketing kita, cocote kita ya untuk apa? Ya marketkan karya kita itu kita dibayar karena itu? Apakah karena pinter ngomong juga? Apakah karena lu gambarnya cepet gitu, cepet jadi gitu, jadi bisa posting banyak gitu? Apakah follower gitu? Tapi gue belum kepikiran follower sih. Apakah follower sosmed gitu kan? Habis itu apakah karena networking banyak temen gitu? Semua ini tuh bisa jadi faktor untuk ya kita apa ya dibayar mahal atau ya gitu ya generate money gitu ya. Tapi sebenarnya semua ini tuh semua itu menuju ke satu kesimpulan yaitu kita dibayar karena kita memberikan value atau nilai tambah gitu ya. Nilai tambah gitu. Jadi misalnya lo beli pasta gigi Pepsodent gitu ya. Lo beli karena dengan pasta gigi Pepsodent lu bisa gosok gigi dan itu generate value kan. Jadi dari tadinya lu nggak bisa gosok gigi terus beli Pepsodent pasta giginya terus lu akhirnya jadi bisa sikat gigi dengan bersih gitu. Nah, jadinya generate value kan. Coba dipikirin ke semua case yang lu bayar gitu ya. Semua itu apa sih yang lu beli? Value gitu. Lu beli apa bayar tagihan listrik karena listrik menghasilkan value. Jadi monitor bisa nyala. Bayar tagihan internet karena generate value. Lu jadi bisa internet dengan tanpa batas misalnya kayak kalau kasih wifi gitu. Nah ini yang gue pelajari ya bahwa orang beli itu karena apa? Karena pertama kita diketahui kita sedang jual ini gitu ya. Ya kita jual ini gitu misalnya kalau dalam konteks ini misalnya commissions gitu. Terus kita terbukti mampu gitu ya. Ya, habis itu kita percaya sama yang jual gitu. Kalau kita nggak percaya ya mikir-mikir lagi bener gak sih gitu ya. Nah, habis itu yang paling powerful sebenarnya karena kita ingin ya gitu. Ini yang paling powerful nih ya. Habis itu yang terakhir karena butuh. Nah, misalnya kayak pasta gigi, kita kan butuh ya. Kita beli karena butuh gitu. Nah, pasti jatuh di salah satu poin ini ya gitu. Dan yang paling powerful ya adalah ingin gitu ya. Gitu. Kadang kayaknya butuh apa kedoknya butuh tapi sebenarnya karena ingin juga gitu kan ya. Kita misalnya kita membeli gacha untuk Wuthering Waves atau game gacha lainnya Genshin, HSR, Zenless gitu kan. Karena kita ingin sama karakternya. Kita ingin sama karakter. Terus kita beli karena kita top up karena kita percaya top upnya ya trusted gitu ya. Tidak tipu-tipu gitu. Terus kita beli juga karena kita punya duitnya. Kalau nggak punya duitnya kita juga nggak bakal beli gitu kan. Terus tahu ya tahu karena kita kita tahu belinya di mana, misalnya di tempat top up gitu. Terus ya kayak gitu. Nah, habis itu kita membohongi diri dengan merasa itu adalah kita butuh nih untuk punya karakter ini gitu. Ya, ini bisa dibokes ke semuanya dan kurang lebih akan jatuh di antara ya ini ya, 5 ini kayak gitu. Nah, jadi kalau kita sempit dalam konteks kita open commissions ya sebagai artis gitu ya. Nah, jadi starternya kita kan kita gambar itu akan dikumpul menjadi porto gitu ya. Nah, porto itu bisa di display di misalnya Instagram, Twitter, atau website sendiri gitu. Website sendiri mungkin yang berbayar atau yang kalau gue sendiri pakai card gitu kan. Ya card gitu. Terus share. Kayak kita iklankan ya bahwa kita buka commissions gitu ya. Jadi ini harus di awareness ya supaya orang tahu nih kita open commission, kita jualan gitu ya. Kita menyediakan jasa ini, jasa untuk kita open commissions gitu ya. Atau kalau di bawah kontekstualnya kita jualan, kita misalnya mau jualan di CF gitu ya. Kita iklankan ya atau enggak paling enggak untuk
kita tahu kita akan jualan ini di CF gitu. Ya, CF kan jadinya produk kan gitu. Habis itu kita konsisten, kualitasnya tuh nggak naik turun gitu ya. Jadi misalnya hari ini gambarnya level apa kualitasnya 7 gitu. Nanti next pas udah deliver ke klien kualitasnya 4 atau bahkan 2 gitu. Jadi kualitas jomplang. Nah, makanya kita juga harus konsisten sama kualitasnya gitu ya. Konsisten bagusnya ya, bukan konsisten jeleknya ya gitu. Terus nah karena kalau kita konsisten berarti kalau kita jual produk levelnya 7 nih kualitasnya gitu. Nanti pas di deliver dari minimum ya kita deliver level 7 juga atau kalau kita misalnya dapet klien yang kita suka gitu, kita deliver lebih gitu. Bisa 8 atau 9. Nah, jadi kita harus buktikan ya bahwa kita mampu dengan konsisten kualitinya gitu. Terus misalnya kita udah punya klien tetap gitu. Soalnya karena kita udah diketahui kita jualan, kita mampu dipertahankan dengan kita bersikap profesional ya. Profesional tuh sesederhana kita nggak kabur-kaburan. Kalau dikontak tuh nyaut gitu, nggak hilang gitu. Terus kita deliver tepat waktu ya, deliver tepat waktu. Misalnya deadline-nya kapan ya kita nggak lewat gitu. Karena kalau lewat deadline, apalagi kalau udah ngerananya profesional, itu akan ganggu semua eh, ininya ya pipeline keseluruhannya gitu ya keseluruhan kerjanya gitu. Habis itu ya bikin klien nyaman dengan komunikasi yang baik kita kita hadir gitu ya terus kita update berkala gitu. Nah kayak gitu ya sebenarnya dipersingkat ya dengan kita menjadi profesional gitu ya. Nah supaya klien apa klien percaya bahwa klien udah tahu kita jualan kliennya mampu beli mampu tadi tuh bukan soal mampunya kita gambar doang tapi kliennya juga mampu beli gitu ya mampu beli nah terus karena kliennya udah mampu beli terus kliennya dibuat nyaman dengan profesional sama kita dipercaya gitu nah ketika dia percaya ini tuh akan muter-muter-muter terus aja sampai ini ya kita improve skill terus gradually ya harga harga commission akan perlahan-lahan naik gitu ya karena kitanya juga meningkat gitu. Nah, sampai akhirnya ya kita bisa nge-create demand ya bahwa gambar kita tuh diinginkan gitu ya. Diinginkan dengan cara ya kita kita kasih harga segini, klien mau beli gitu. Karena sudah diketahui kliennya mampu, kliennya percaya dan gambar kita saking bagusnya diinginkan gitu. Nah, yang lebih yang akan jadi lebih repeat order lagi ya saking valuable-nya gambar kita atau mungkin nggak harus valuable banget ya cocok dengan kebutuhan yang mau beli gitu ya gitu. Nah kita udah jadinya butuh misalnya tuh kalau dalam konteks ke klien eh gue nggak bisa nih kalau yang gambar bukan lu gitu ya itu cuma lu nih yang bisa gambar kayak gini nah itu kan kita udah dapet niche sendiri gitu atau enggak misalnya kalau butuh tuh kayak ya kayak tadi kalau kita konsumsi produk misalnya kayak gacha game gitu kan. Kita kan main itu tiap hari, kita grinding, kita suka gamenya, kita suka karakter-karakternya dan karakter barunya rilis terus. Nah, akhirnya dari tadinya keinginan ya jadi kebutuhan dan kebetulan kita mampu gitu misalnya karena kita udah kerja gitu kan, punya duit gitu ya. Nah, jadi akan dikonsumsi terus gitu. Misalnya beli komik gitu kan ya. Komik kita beli ya gara-gara kita udah suka seriesnya, kita butuh untuk mengkoleksi gitu kan ya gitu terus kita mampu juga gitu ya kayak begitu jadi ini akan terus berulang-ulang tapi kalau di persimpel sebenarnya kenapa kita dibayar ya gara-gara TLDR-nya ya kita git good aja lah git good ya git goodnya tuh dalam hal bukan soal skill kamera juga ya komunikasinya git good terus skillnya juga git good terus juga ya networking, awareness ya, semua-semuanya itu ya kita keep good ya, kayak gitu. Jadi improve skill itu ya selalu returning jangka panjangnya ya paling besar sih ya, kayak gitu. Nah makanya jangan males untuk belajar ya, terus belajar supaya kita menjadi resep yang paling sederhana yaitu get good ya. Oke, segitu aja untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye bye.